Pemudik memadati terminal Kampung Rambutan. PT Taspen menggelar mudik gratis, ribuan pemudik menuju Pulau Jawa dan Sumatera. Negara sekutu kompak menolak ajakan Trump mengirim kapal tempur. Halo, selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Selasa 17 Maret 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Arta. Informasi pertama pemirsa, jumlah pemudik memadati Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada hari ini yang mengalami peningkatan. Hingga Selasa pagi terdapat 115 bus diberangkatkan dengan jumlah penumpang sebanyak 3.033 ke berbagai wilayah di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Aktivitas arus mudik Lebaran mulai terasa di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada H-4 Lebaran atau Selasa 17 Maret 2026. Dihitung-hitung, jumlah kenaikan penumpang mencapai 100% dibandingkan hari biasa. Penumpang didominasi akan mudik ke Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Madiun. Sedangkan tujuan Sumatera didominasi ke Bengkulu, Padang, dan juga Palembang. Hingga Selasa pagi, 115 bus dengan penumpang sebanyak 3.033 orang diberangkatkan ke Pulau Jawa dan juga Sumatera. Peningkatan jumlah pemudik terjadi sejak Minggu 15 Maret 2026. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, memperkirakan puncak arus mudik pada Rabu atau H-3 Lebaran. Untuk menghadapi lonjakan penumpang, pihak pengelola terminal melakukan berbagai persiapan, termasuk rem cek minimal 40 bus setiap hari. Pemeriksaan administrasi, sistem utama kendaraan, kelengkapan, alat keselamatan, serta pemeriksaan kesehatan pengemudi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan mudik tetap aman dan nyaman bagi para penumpang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth bersama dengan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah ini meninjau kesiapan arus mudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa siang tadi. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas, armada, serta layanan bagi pemudik untuk telah siap menjelang puncak mudik Lebaran 2026. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth bersama Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa siang 17 Maret 2026. Peninjauan guna memastikan persiapan Terminal Bus Kalideres pada arus mudik Lebaran 2026. Kenneth bersama Iin didampingi Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengecek sebuah fasilitas hingga kelaikan bus. Kenneth mengatakan semua fasilitas dan semua bus sudah siap untuk melayani para pemudik ke kampung halamannya. Pas kita ngecek itu bagus sekali, udah cukup siap ya. Dari Terminal Kalideres ini, tadi kita juga sempat disampaikan secara verbal oleh Kepala UPT Terminal, Pak Prasetyo ya, bahwa mereka sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi saya rasa dan saya lihat juga memang secara realita memang sudah cukup siap ya. Terminal ini dalam melayani para pemudik. Jadi kita harapkan juga jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Adapun kesiapan yang diperiksa antara lain mulai dari sopir dan para petugas kesehatan, beberapa posko yang ada. Bahkan sebelum membawa penumpang, sopir juga telah dilakukan tes urin. Tak hanya itu, kebersihan fasilitas umum seperti toilet juga menjadi perhatian serius. Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth turun langsung melakukan pengecekan hingga ke area toilet. Tadi sudah mengecek, dan kita juga sudah mendatangi beberapa penumpang yang ingin berangkat. Kita mempertanyakan bagaimana, apakah mereka puas terhadap pelayanan yang ada di terminal di sini. Jadi Terminal Kalideres ini kita ingin pastikan supaya memang siap dalam melayani para pemudik. Karena kami ya selaku pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mengharapkan ya supaya para pemudik ini
bisa puas lah. Karena memang dasar kami adalah pelayanan. Tadi sudah kita cek juga, mungkin dari tadi ruang laktasi Bu ya, ruang laktasi anak, terus dari loket, terus para pramudi atau supir yang ingin membawa kendaraan kita pastikan bebas dari narkoba dan tidak. Kenneth juga sempat menyambangi pemudik yang sedang menunggu bus dan mengimbau agar pemudik tetap menjaga kesehatan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan Terminal Kalideres dilengkapi dengan beberapa pos-pos, mulai dari pos kesehatan, pos keamanan, dan pos untuk pengecekan kendaraan. Mungkin keluhan atau pengaduan yang masuk dan kami himbau kepada seluruh penumpang dan juga pengemudi jangan sampai terjadi tindak kekerasan ataupun mungkin penyimpangan terkait dengan kita sama-sama menjaga dari kelompok rentan yang ikut sebagai pemudik di mobil seperti anak, lansia, perempuan, dan orang tua ataupun disabilitas. Betul-betul sama-sama kita jaga jangan sampai ada tindak kekerasan ataupun penyimpangan hal-hal lain yang negatif yang terjadi di dalam kendaraan. Iin menambahkan selain melakukan pengecekan fasilitas utama, peninjauan di Terminal Kalideres juga menyentuh berbagai aspek pendukung. Salah satunya melalui kehadiran gimmick dari sponsor yang turut menambah kenyamanan bagi para pemudik. Peninjauan ini menunjukkan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik selama periode arus mudik Lebaran 2026. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Galuh Agara, Berita Nasional TV. Pemirsa, 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 atau pada hari ini, arus mudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menunjukkan lonjakan signifikan. Ribuan warga memadati terminal untuk kembali ke kampung halaman. Tim Liputan Berita Nasional TV, Restu Wulandari dan juga Galuh Anggara melaporkan kesibukan dan juga kepadatan yang ada di sana. Berikut laporannya untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri. Situasi di Terminal Kalideres Jakarta Barat, di sini pemirsa bisa melihat para pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, bagaimana jumlah penumpang yang sudah berangkat dari atau pemudik yang sudah berangkat dari Terminal Kalideres, saya sudah bersama dengan Kepala Terminal Kalideres Bapak Nur Prasetyo. Selamat sore Bapak. Pak, boleh dijelaskan mengenai update terkait arus mudik di Terminal Kalideres? Berapa jumlah penumpang yang sudah berangkat dari Terminal Kalideres ini dan apakah ada penurunan atau peningkatan jumlah pemudik Pak dari tahun lalu? Ya, untuk arus mudik yang berangkat dari Terminal Bus Kalideres memang 2 hari ini terjadi penurunan ya. Memang begitu kita lihat, tapi dibanding hari-hari sebelumnya memang terjadi kepadatan. Tapi kalau untuk masa angkutan Lebaran ini, kemarin peak seasonnya itu di tanggal H-6, itu di hari Minggu tanggal 15 dan di tanggal sebelumnya di tanggal 14. Tanggal 15 terjadi penurunan dan di tanggal 16, 17 terjadi penurunan lagi. Oke, berarti jumlahnya sangat dinamis begitu ya Pak untuk jumlah penumpang ya. Sudah berapa banyak Pak mungkin pemudik yang sudah berangkat dari Terminal Kalideres? 2.000 atau bagaimana Pak? Ya, untuk pemudik yang sudah berangkat dari Kalideres dari H-8 itu sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Oh, cukup banyak berarti ya Pak ya? Cukup. Oke. Untuk puncak arus mudiknya sendiri dari Terminal Kalideres kapan Pak prediksinya? Apakah hari ini? Karena kalau saya lihat juga cukup ramai ya pada hari ini ya Pak ya? Ya, memang kondisi penumpang ini dinamis ya. Kemarin di hari Minggu itu terlihat kepadatan mulai dari pagi hari, sejak dini hari sudah ada kepadatan, sampai dengan malam hari pun ada kepadatan. Lalu ke sininya kadang padatnya di pagi hari dan di lain hari kadang padatnya di sore hari. Tapi kita memprediksi kemungkinan akan terjadi kepadatan lagi di H-3 yaitu pada besok hari. Oke, Pak, untuk jurusan favorit dari para pemudik ini di mana aja Pak? Jurusan favorit sampai saat ini itu pertama ke area Jawa Tengah. Yang kedua itu ke area Sumatera, yang ketiga itu ke area Jawa Barat. Yang keempat itu ke arah Jawa Timur, yang kelima itu ke Banten. Oke, baik. Pak, kalau dilihat Terminal Kalideres ini kan cukup siap gitu ya untuk menghadapi arus mudik 2026. Mungkin bisa dijelaskan Pak, siapa saja mungkin pihak terkait atau yang terlibat dalam pengawasan selama arus mudik, termasuk mungkin dari pemerintah atau dari sponsor atau bagaimana Pak?
Ya, untuk yang terlibat mendukung kegiatan ini kita ada pos terpadu, di situ ada rekan-rekan dari TNI Polri, rekan-rekan dari Dinas Sosial, di Satpol PP, yang baru bergabung juga dari Dinas PPAPP untuk apabila terjadi kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak. Lalu kita juga ada dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi seperti Rapi Radio Amatir, itu juga ikut membantu kita dalam melaksanakan kegiatan angkutan Lebaran 2026 ini. Pak, baik, tadi kami kan juga sempat mengikuti ada sidak begitu ya Pak ya, dari Wali Kota Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah, dan juga anggota DPRD yaitu Pak Hardianto Kenet begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan hasil peninjauan tadi seperti apa Pak, dengan posko-posko yang sudah ada dan tanggapan mereka seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah tanggapan Bu Iin dan Pak Dewan positif, termasuk tadi juga memperhatikan hal-hal detail yang ada di Terminal Bus Kalideres, termasuk kebersihan toilet, dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi kebersihan toilet di mana kenyamanan penumpang itu selalu kami jaga dan kami perhatikan terus. Pak, mungkin ada himbauan bagi para pemudik yang ingin berangkat dari Terminal Kalideres seperti apa Pak? Ya, untuk para pemudik yang ingin berangkat melalui Terminal Bus Kalideres, kami harap sebelum meninggalkan rumahnya agar dicek keamanannya, kelistrikannya bisa dimatikan, lalu membeli tiket di loket yang sudah kita tentukan, loket resmi, ada nomornya, dan tiketnya juga harus diperhatikan. Tiket yang resmi itu ada stempel basah, ada nama PO-nya, dan ada tanda tangan petugasnya, serta ada tanggal keberangkatan. Di luar itu, apabila terjadi warga masyarakat pemudik mendapatkan tiket palsu, bisa melaporkan ke kita. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mudik ke kampung halamannya agar naik dan turun di terminal yang sudah ditentukan. Karena di dalam terminal sendiri kita sudah ada posko-posko untuk keamanan bagi para pemudik. Oke, berarti bisa dibilang untuk poskonya sendiri lengkap ya Pak ya, mulai dari posko keamanan, posko kesehatan, juga untuk kendaraan yang laik untuk dijalankan begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dur Prasetyo untuk waktunya, selamat bertugas kembali Pak. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa Terminal Kalideres ini sudah dikatakan untuk siap dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Dan jangan lupa untuk mengantisipasi juga seperti tiket palsu seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Terminal tadi, dan tetap untuk berhati-hati dalam selama masa arus mudik Lebaran ini. Demikian laporan Restu Wulandari dan Galuh Anggara dari Terminal Kalideres Jakarta Barat. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan stimulus berupa diskon tiket pesawat dirasakan masyarakat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan arus mudik Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan arus mudik Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 16 Maret 2026. Dalam kunjungan ini, Dudi memastikan kebijakan stimulus berupa diskon tiket pesawat dari pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Menteri Perhubungan Dudi menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan transportasi udara. Menteri Perhubungan ingin mengetahui secara langsung sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan stimulus diskon tiket pesawat yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran mudik Lebaran. Berdasarkan hasil dialog dengan para penumpang, pemerintah menilai diskon tarif tiket pesawat sudah dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, potongan harga tiket yang diterima penumpang bisa mencapai hingga 20%, lebih tinggi dari perkiraan awal pemerintah yang berkisar 17 hingga 18%. Meski begitu, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi mengenai penjualan tiket melalui online, travel agent, agar kebijakan stimulus benar-benar sampai dan dirasakan langsung masyarakat. Masih di tempat yang sama, Menteri Perhubungan juga menemukan masih adanya penumpang mengeluhkan harga tiket saat arus balik tergolong tinggi. Menurut Menhub Dudi, hal ini terjadi karena ketersediaan kursi kelas ekonomi untuk mendapatkan stimulus telah habis, sehingga sejumlah penumpang terpaksa membeli tiket kelas bisnis yang harganya lebih mahal. Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk maskapai dan juga industri pariwisata, agar kebijakan yang sudah ditetapkan bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melakukan bukan pemeriksaan sih ya, tapi bertanya kepada para penumpang kira-kira kebijakan pemerintah yang diberikan oleh Presiden itu sampai seberapa jauh masyarakat dapat menikmati stimulus diskon harga tarif tiket.
sejauh ini kami melihat bahwa diskon atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah sudah sampai kepada masyarakat ya. Namun ada beberapa hal nantinya mungkin juga kita akan evaluasi khususnya terkait dengan online travel agent. Pemerintah berharap melalui stimulus diskon tarif tiket pesawat, masyarakat bisa menikmati perjalanan mudik lebih terjangkau, sekaligus mendorong kelancaran angkutan lebaran tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumaisa, Berita Nasional TV. Aspen menggelar mudik gratis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur untuk memantau kesiapan arus mudik Lebaran 2026. Dalam kesempatan ini, Arifah memberikan edukasi mengenai pembatasan media sosial bagi anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur guna memantau arus mudik Lebaran pada Senin 16 Maret 2026. Dalam kunjungan ini sekaligus untuk mensosialisasikan pembatasan penggunaan telepon genggam dan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi anak dari resiko negatif di ruang digital. Selain itu, Menteri Arifah mengimbau para orang tua yang mengajak anaknya mudik lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan persiapan anak selama perjalanan, serta menyusun jadwal perjalanan dengan jelas. Selama perjalanan mudik, orang tua diharapkan memanfaatkan waktu bersama anak untuk memperkuat ikatan keluarga, salah satunya dengan mengurangi penggunaan telepon genggam dan mengajak anak berinteraksi secara langsung. Tadi baru dari Halim, saya melihat sudah lebih bersih ya daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian tadi fasilitas yang diberikan sangat banyak, kolaborasi dari berbagai pihak, ada Pramuka, ada Basnas, Mendikdasmen, KPPA, ya pastinya Kementerian Perhubungan, Kepolisian. Ini menunjukkan bahwa semua ingin memberikan sapaan dan layanan terbaik untuk masyarakat. Berdasarkan data Terminal Kampung Rambutan, pada H-5 atau Senin 16 Maret 2026, terdapat 3.000 lebih pemudik diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Diprediksi peningkatan jumlah pemudik terus berlanjut hingga pada puncak arus mudik yang diprediksi 18 dan 19 Maret 2026. Jumlah personil dari TNI dan Polri disiagakan dalam pengamanan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan. Nandi Tio, Berita Nasional TV. Ya, sejumlah ruas jalan alternatif di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diperbaiki menjelang Lebaran. Perbaikan jalan difokuskan dengan penambalan jalan bergelombang serta berlubang. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Petugas dari Dinas Perhubungan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus melakukan perbaikan jalan alternatif menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026. Perbaikan dilakukan mulai dari jalan antar kabupaten, pusat kota, serta pedesaan. Seperti di Jalan Baru Lingkar Timur, merupakan perbatasan Cirebon dan Kuningan yang diperbaiki menggunakan alat berat jenis Tum Falls. Perbaikan jalan difokuskan dari penambalan jalan bergelombang hingga berlubang akibat diguyur hujan deras. Perbaikan jalan dilakukan di 122 titik di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan perbaikan jalan ini, diharapkan para pemudik akan melintas merasa aman dan nyaman saat di perjalanan pulang kampung halaman. Kepala Dinas Perhubungan Umum dan Tata Ruang Kuningan, Jawa Barat, Iputu Bagiasna, menerangkan perbaikan jalan demi keselamatan pengguna jalan, terutama para pemudik. Ini menghadapi masa mudik Lebaran sampai dengan hari-hari Lebaran, lakukan beberapa perbaikan-perbaikan melalui pekerjaan pemeliharaan rutin. Jumlah total ketidakmantapan jalan kami itu hampir sekitar 122 ruas dengan kondisi ada yang rusak ringan, sedang bahkan sampai berat. Perbaikan jalan alternatif terus dikebut dan ditargetkan rampung pada 2 hari menjelang Lebaran. Dari Kuningan, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak atau kunjungan mendadak ke salah satu perusahaan di Jakarta Selatan.
Sidak dilakukan untuk memantau pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 1447 Hijriah kepada para karyawan. Tim pengawas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyambangi PT Java Comfit Indonesia yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 16 Maret 2026. Sidak atau kunjungan mendadak ini guna memantau pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THP Idul Fitri 1447 Hijriah kepada para karyawan. Usai berdialog dengan pihak perusahaan, tim mendapatkan informasi bahwa penyaluran THR sudah dilakukan kepada para karyawan sejak H-14 menjelang Lebaran. Pemberian THR lebih cepat dibandingkan ketentuan pemerintah yang mewajibkan pembayaran paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Lebaran. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya keagamaan. Dalam hal ini Idul Fitri 1447 Hijriah yang merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan tunjangan Hari Raya tersebut kepada pekerja ataupun karyawannya yang diharapkan pada H-7 sebelum Lebaran itu sudah bisa dilaksanakan. Hari ini terhitung H-4 ya kan. Ternyata PT Java Comfit sudah memberikan. Perwakilan Human Resource Personalia PT Java Comfit Indonesia, Didit Jiwo, menyatakan perusahaan berkomitmen memenuhi kesejahteraan karyawan sesuai dengan norma dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pihak PT Java Comfit Indonesia juga mengapresiasi perhatian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan. Karena Bapak Kepala Dinas benar apa adanya, kami juga berterima kasih dan alhamdulillah kami juga bisa melaksanakan sesuai norma-norma yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan yang baik untuk karyawan. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan juga memberi semangat kepada perusahaan-perusahaan lain dan teman-teman kita di luar sana. Sebelum melakukan kunjungan ke Jakarta Selatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta juga melakukan sidak ke sejumlah perusahaan lain untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran THR karyawan. Di DKI Jakarta terdapat lebih dari 500.000 perusahaan dari berbagai skala, karenanya pengawasan dilakukan secara sampling dengan mendatangi sejumlah perusahaan secara langsung. Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, PT Taspen ini kembali menggelar program mudik gratis 2026. Kali ini bertajuk Mudik Aman Bersama Taspen. Sebanyak 1.400 pemudik diberangkatkan dengan menggunakan 35 armada bus menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera hari ini. Sebelumnya, pendaftaran mudik gratis ini dibuka secara daring pada tanggal 18 hingga 20 Februari 2026. PT Taspen Persero kembali menggelar program Mudik Gratis 2026. Kali ini program mudik gratis bertajuk Mudik Nyaman Bersama Taspen 2026. Para pemudik diberangkatkan dari sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kantor pusat Taspen Jakarta Pusat pada Selasa 17 Maret 2026. Sebanyak 1.400 pemudik diberangkatkan menggunakan 35 armada bus menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Rute perjalanan di Pulau Jawa meliputi Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, Malang, dan Surabaya. Sedangkan jumlah kota besar di Sumatera diantaranya di Padang dan juga Jambi. Komisaris Independen PT Taspen, Aryawan, menyebutkan program mudik bersama ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian PT Taspen kepada masyarakat. Selama perjalanan, para pemudik akan mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari pendamping perjalanan, perlengkapan mudik, hingga perlindungan asuransi kecelakaan diri dari Taspen Life, dengan nilai pertanggungan hingga 20 juta rupiah per orang. Lebih jauh, Aryawan menerangkan program mudik gratis ini berkolaborasi dengan sejumlah kementerian. Sinergi ini diharapkan bisa memperluas manfaat program serta mendukung mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut bahwa ini kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh PT Taspen sebagai bentuk pelayanan kita, pelayanan PT Taspen kepada masyarakat luas dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Taspen memperluas program mudik gratis dengan menyiapkan 15 bus tambahan bagi pegawai sejumlah kementerian sebagai bentuk sinergi antara lembaga demi mendukung kelancaran mudik Lebaran. Sebelumnya, pendaftaran mudik gratis ini dibuka secara daring pada 18 hingga 20 Februari 2026. Ya jelas, karena kan kita memang harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua, baik itu dengan kementerian lembaga maupun dengan masyarakat umum, karena ini demi kebaikan kebaikan kita bersama.
demi kemajuan bangsa bersama, kira-kira begitu. Agenda ini juga akan rutin ya Bang? Ya, tentu kegiatan ini karena memang sesuatu yang bernilai positif tentu harus rutin dilaksanakan dan setiap tahun terus ditingkatkan. Ini tentu tadi yang saya sampaikan bahwa ini sebagai wujud kepedulian PT Taspen kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Taspen Roni Hanityo mengungkapkan pelepasan mudik ini merupakan tradisi yang harus disyukuri saat gejolak ekonomi global. Roni berharap melalui program mudik gratis ini, para pemudik bisa merayakan Hari Idul Fitri atau Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Adi Chandra, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan program pembangunan perumahan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Program ini diharapkan mampu memberikan akses hunian layak bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Percepatan program pembangunan perumahan rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo menyatakan, program ini bertujuan agar akses terhadap hunian layak tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, melainkan juga masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini membutuhkan. Menurutnya masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa program perumahan lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. Hasim menjelaskan percepatan program perumahan merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan hunian rakyat dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. Pembentukan Satgas Perumahan 2 tahun lalu diharapkan dapat mempercepat realisasi program tersebut. Perumahan ini kelas menengah ke atas. Tapi sesungguhnya yang membutuhkan bukan hanya kelas menengah ke atas, tapi juga yang di bawah kelas menengah. Maka Satgas Perumahan dibentuk 2 tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja. Sekarang dengan program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita mulai hari ini, kita menuju ke sila kelima yang supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata. Pemerintah berharap percepatan program perumahan rakyat tidak hanya memberikan akses hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perumahan dinilai memiliki dampak berantai terhadap berbagai industri seperti semen, besi, kayu, dan mebel, hingga kabel listrik sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini dilaporkan berhasil menjalani operasi di Rusia usai mengalami luka serius di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Putin disebut membantu evakuasi Mojtaba dari Iran ke Rusia. Pemimpin tertinggi baru Iran Mojtaba Khomeini dilaporkan berhasil menjalani operasi di Rusia usai mengalami luka serius di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut membantu evakuasi Mojtaba Khomeini dari Iran ke Rusia menggunakan pesawat militer menjalani operasi. Media kuat Al Jarida mengutip sumber pejabat tinggi Iran pada Minggu 15 Maret 2026 melaporkan Mojtaba diam-diam dibawa ke Rusia dan sukses menjalani operasi. The Concern melaporkan Mojtaba dipindahkan ke Rusia menjalani operasi karena alasan kesehatan dan keselamatan. Putin sebelumnya menelpon Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis 12 Maret 2026 yang menawarkan perawatan. Pada malam harinya, Mojtaba diterbangkan menggunakan pesawat militer Rusia dengan pendampingan tim medis. Otoritas intelijen Iran memilih Rusia karena khawatir fasilitas medis dalam negeri menjadi target serangan udara Israel menyasar pemimpin tertinggi Iran. Pemerintah Iran menegaskan tidak ada masalah serius mengenai keselamatan Mojtaba. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah klaim cedera dalam sebuah wawancara media sehari sebelumnya. Laporan The New York Times mengutip pejabat Iran menyebutkan Mojtaba Khomeini kemungkinan terluka dalam serangan awal, termasuk cedera pada bagian kaki.
Militer Israel menilai Mojaba mengalami cedera pada bagian kaki sejak hari pertama perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan apakah Mojaba masih hidup saat memanas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Trump mengaku belum melihat bukti jelas bahwa Mojaba benar-benar masih hidup. Dalam wawancara dengan NBC News pada Sabtu 14 Maret 2026, Trump mengatakan bahwa pesan pertama Mojaba Khamenei setelah menjadi pemimpin tertinggi Iran hanya disampaikan secara tertulis, bukan melalui penampilan publik. Particularly during times of regional crisis and military. Ya, simpang siur keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 terjadi seiring serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia, ini Windsor John, menyatakan Iran akan tampil di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Simpang siur keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 terjadi seiring serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Iran membalas serangan. Kemudian perang pun terjadi. Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Bersamaan perang, hal-hal berkaitan dengan Iran dan Amerika Serikat dikaitkan, termasuk keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Windsor John, menyatakan Iran akan tampil di Piala Dunia 2026. John menegaskan Iran dalam status tampil sebagai salah satu peserta Piala Dunia. AFC berharap Iran bakal berlaga di Piala Dunia. Diberitakan dari Mirror, John menyatakan Piala Dunia adalah momen sangat emosional. Iran menegaskan tidak ada pihak yang bisa mengeluarkan tim nasionalnya dari Piala Dunia 2026, menyusul peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keselamatan mereka. Trump sempat menyatakan Iran tidak layak ke Piala Dunia demi keselamatan mereka. Iran bisa terancam jika datang ke Amerika Serikat. Iran menyebut negara tuan rumah tidak layak menggelar turnamen jika tidak mampu menjamin keamanan para peserta. Ya, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, tepat di belakang saya pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dari kawasan Ujung Berung maupun Soekarno-Hatta atau Jalan Nasional 3 yang akan menuju ke arah menuju ke arah Cilenyi, Jatinangor maupun yang akan menuju ke arah Tasikmalaya dan juga Garut pada sore hari ini. Dan peningkatan volume kendaraan ini terjadi didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi motor maupun kendaraan-kendaraan roda 4 dan memang sesekali sudah terlihat travel-travel maupun minibus yang melintas kawasan ini untuk menuju ke arah keluar dari kota Bandung sendiri. Dan memang sepantauan kami di lapangan pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan ini terjadi oleh pemudik-pemudik yang akan bertujuan atau pemudik-pemudik lokal yakni yang akan menuju ke arah Garut, Tasikmalaya maupun Majalengka pada sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan atau Bundaran Cibiru ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki maupun angkutan umum di sepanjang jalur kawasan Cibiru ini dan perlu diantisipasi dikarenakan kawasan ini juga baru saja diguyur hujan. Untuk itu perlu untuk perhatikan dan selalu konsentrasi saat Anda berkendara. Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan dan arah sebaliknya yakni dari arah Jatinangor, Cilenyi yang akan menuju ke arah Soekarno-Hatta maupun yang akan menuju ke arah kota Bandung pada sore hari ini lebih lancar dan normal dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan memang sudah terlihat juga pada sore hari ini kendaraan-kendaraan dengan plat luar kota Bandung yang sudah mulai mengarah menuju ke arah kota Bandung. Namun di sepantauan kami di lapangan, dominasi kendaraan ini lebih banyak atau lebih ramai kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju ke arah Tasik maupun Garut. Dan pemirsa, inovasi-inovasi dari Ditlantas Polda Jabar juga perlu kami informasikan bahwa telah dilakukan atau dilaksanakan sistem motor senyum atau kendaraan senyum ini yang mempunyai pelayanan tambahan seperti akan melakukan
pelayanan tambahan seperti membawa BBM kepada kendaraan-kendaraan yang memerlukan BBM saat mengalami kemacetan maupun akan mengantarkan jajanan seperti takjil kepada pengendara-pengendara atau pemudik-pemudik yang memerlukan takjil di saat buka puasa. Dan untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pemudik untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku demi aman, nyaman sampai di tujuan. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119 atau Anda dapat mengunjungi Instagram dari korlantaspolri.ntmc untuk mengetahui informasi terbaru. Demikian informasi dari Brigadir Susan langsung dari kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran ini membantah klaim Amerika Serikat menyebutkan kemampuan Angkatan Laut Iran sudah dilumpuhkan. Juru bicara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menantang Amerika Serikat mengirim kapal perang ke perairan Timur Tengah. Iran membantah klaim Amerika Serikat menyebutkan kemampuan Angkatan Laut Iran sudah dilumpuhkan. Teheran menantang terbuka Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan kapal-kapalnya ke Teluk Persia. Diberitakan dari Anadolu Agency pada Senin 16 Maret 2026, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran IRGC Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menyatakan kedaulatan Iran atas wilayah perairan strategis tidak tergoyahkan. Naini menanggapi pernyataan Trump mengenai kehancuran kekuatan militer Iran. Naini menantang Amerika Serikat mengirim kapal perang ke perairan Timur Tengah. Lebih jauh, Naini mengklaim Iran sudah meluncurkan sekitar 700 rudal dan 3.600 drone menyasar target-target milik Amerika Serikat. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Israel dan Amerika Serikat bergabung menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran melancarkan barasan, rentetan serangan rudal dan drone ke arah Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara Teluk yang menampung aset militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan kemenangan Amerika Serikat atas perang melawan Iran. Di sisi lain, pernyataan Trump menimbulkan pernyataan jika Amerika Serikat meraih kemenangan, mengapa mengajak sekutunya bergabung bekerja sama mengirimkan kapal tempur ke Timur Tengah. Today, President Trump seeming to call out NATO allies reluctant to join his war in Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta dukungan militer dari negara sekutu yang memicu pertanyaan. Jika Amerika Serikat menang perang atas Iran, mengapa membutuhkan bantuan armada negara lain menjaga jalur pelayaran strategis Selat Hormuz pada Minggu 15 Maret 2026? Melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump meminta sejumlah negara seperti Inggris, China, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan mengirim kapal ke wilayah Selat Hormuz. Trump memperluas ajakan kepada seluruh negara menerima pasokan minyak melalui Selat Hormuz agar mengerahkan angkatan laut menjaga keamanan jalur energi menghubungkan perdagangan energi dunia. Pernyataan Trump dalam wawancara dengan Financial Times memberi sinyal bahwa konflik Amerika Serikat dengan Iran belum benar-benar berakhir. Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz tidak memberikan kepastian kapan pasukan Amerika Serikat akan ditarik pulang. Pemerintah Israel mengatakan serangan besar terhadap target militer dan intelijen Iran kemungkinan berlangsung setidaknya 3 minggu ke depan. Hasil perang jarang ditentukan pada minggu-minggu awal. Trump beberapa kali mengklaim Amerika Serikat meraih kemenangan. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, jika kemenangan sudah diraih, mengapa pasukan Amerika Serikat masih berada dalam situasi berbahaya setelah tercatat 13 tentaranya gugur dalam tugas. Trump menghadapi dilema berpotensi melemahkan klaim kemenangannya. Serangan menghancurkan sistem rudal drone laut serta operasi penambangan milik Iran tidak mudah dan bisa berlangsung lama. Pada saat yang sama, Trump menyinggung ketergantungan sekutu Eropa terhadap perlindungan militer Amerika Serikat. Trump mengancam jika tidak ada respon atau tanggapan negatif bisa berdampak buruk bagi masa depan NATO. Ya, sementara itu sejumlah negara menolak ajakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menyatakan pembatasan hanya berlaku untuk kapal milik Amerika Serikat. There will be no military participation. Sejumlah negara menolak ajakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz usai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Trump menyerukan pembentukan koalisi Angkatan Laut Internasional, menjaga jalur strategis tetap terbuka. Ini disampaikan Trump melalui platform media sosial pribadinya, Truth Social. Trump meminta sejumlah negara bergantung di Selat Hormuz bergabung mengerahkan kapal perang bersama dengan Amerika Serikat. Trump berharap China, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan, Inggris, dan juga negara lain yang terdampak pembatasan berpartisipasi dalam koalisi dalam mengirimkan kapal ke wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan jalur tetap terbuka bagi kapal-kapal internasional. Pembatasan hanya berlaku untuk kapal milik Amerika Serikat. Dilaporkan dari Al Jazeera, anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran, Mohsen Razai, menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada kapal Amerika Serikat yang berhak memasuki Teluk. Selat Hormuz memisahkan wilayah Iran dengan Oman serta Uni Emirat Arab yang merupakan jalur penting perdagangan energi global. Ajakan Trump mengirim kapal perang ke Selat Hormuz mendapat respon yang berbeda. Kedutaan Besar Cina di Washington menegaskan posisi Beijing sebagai mitra strategis bagi negara-negara Timur Tengah. Cina menekankan upaya diplomasi meredakan ketegangan. Jepang menyatakan belum memiliki rencana mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintah Jepang masih mempelajari kemungkinan langkah yang bisa diambil sesuai dengan kerangka hukum internasional. Australia menyatakan tidak akan mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Ini disampaikan Menteri Transportasi Australia, Catherine King. Perancis menyatakan tidak akan mengirimkan kapal perang. Sementara itu Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis menyampaikan sikap negaranya bersifat defensif. GC's call effectively encourages civilians. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky angkat suara soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran. Zelensky memandang pernyataan Trump sebagai pernyataan politik untuk publik, bukan hubungan militer kedua negara, karenanya tidak perlu diperdebatkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky buka suara mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran. Dikutip dari RBC Ukraine, pada Jumat 13 Maret 2026, Zelensky menyatakan pernyataan Trump bahwa Amerika tidak membutuhkan bantuan Ukraina menghadapi drone Shahid Iran yang tidak perlu diperdebatkan. Zelensky memandang pernyataan Trump sebagai pernyataan politik untuk publik, bukan hubungan militer kedua negara. Lebih jauh, Zelensky menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas dukungan persenjataan yang terus diberikan kepada Kiev melalui program Prioritize Ukraine Recruitment List. Sebelumnya, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak memerlukan bantuan Ukraina dalam menghadapi gempuran drone Shahid buatan Iran saat perang di Timur Tengah. Pernyataan muncul beberapa hari setelah Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina mengirim ahli drone dan drone pencegat membantu melindungi pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Langkah itu bertujuan membantu menghadapi serangan drone Iran, khususnya drone Shahid, dan membuka peluang dukungan finansial bagi Ukraina. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara padat penduduk di Asia Selatan. Namun, di balik kepadatan tersebut tersimpan sejarah panjang peradaban, perkembangan Islam, serta keunikan budaya yang masih bertahan hingga hari ini. Negeri yang dahulu dikenal sebagai wilayah Bengil ini tidak hanya memiliki kisah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai warisan arsitektur religius dan tradisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Wilayah yang kini dikenal sebagai Bangladesh, dahulu merupakan bagian dari kawasan Bengal. Sebuah wilayah yang sejak lama menjadi pusat perdagangan dan peradaban di Asia Selatan. Pada masa awal, wilayah ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu dan Buddha, seperti kerajaan Pala dan Sena. Namun, perubahan besar terjadi pada awal abad ke-13 ketika pasukan Muslim dari Kesultanan Delhi memasuki wilayah Bengal. Salah satu tokoh penting dalam peristiwa tersebut adalah Panglima Muslim Muhammad Bakhtiar Khalji yang menaklukkan sebagian wilayah Bengal sekitar tahun 1204 Masehi. Sejak saat itu, Islam mulai berkembang secara luas di wilayah ini. Perkembangan Islam tidak hanya terjadi melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui dakwah para ulama dan sufi yang menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat pedesaan. Banyak pusat pendidikan Islam dan tempat ibadah yang kemudian berdiri di berbagai wilayah Bengal. Pada masa Kesultanan Bengal dan kemudian di bawah Kekaisaran Mughal,
wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan penting di Asia. Hingga saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di Bangladesh dengan sekitar 90% penduduk memeluk agama tersebut. Kota Dhaka bahkan dikenal sebagai salah satu kota dengan jumlah masjid yang sangat banyak sehingga sering dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Salah satu simbol perkembangan arsitektur Islam modern di Bangladesh adalah Masjid 201 Kubah yang berada di distrik Tanggail. Masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid paling unik di dunia karena memiliki 201 kubah kecil yang menghiasi seluruh bangunannya. Selain itu, terdapat satu kubah utama yang lebih besar di bagian tengah masjid. Pembangunan masjid ini dimulai pada awal dekade 2010 oleh sebuah yayasan sosial bernama Rafiqul Islam Welfare Trust. Tujuannya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan sosial bagi masyarakat sekitar. Keistimewaan lain dari masjid ini adalah menaranya yang sangat tinggi, mencapai sekitar 137 meter. Menara tersebut bahkan disebut-sebut sebagai salah satu menara masjid tertinggi di dunia. Dengan arsitektur yang megah serta desain yang unik, Masjid 201 Kubah kini menjadi salah satu ikon religi dan tujuan wisata religi yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara. Selain dikenal sebagai warisan religi, Bangladesh juga memiliki tradisi perdagangan unik yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu pasar terapung. Pasar terapung ini banyak ditemukan di wilayah Barisal, sebuah daerah yang terkenal dengan jaringan sungainya yang luas. Bagi masyarakat setempat, sungai bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi. Di pasar ini, para pedagang dan petani menjual berbagai hasil pertanian langsung dari atas perahu kayu. Sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, hingga hasil kebun lainnya diperdagangkan di tengah aliran sungai ini. Tradisi pasar terapung ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pedesaan Bangladesh. Kini, pasar tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sungai yang luas. Bangladesh juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Salah satu contohnya adalah Bandarban Golden Temple yang berada di wilayah perbukitan Chittagong Hills Tract. Kuil yang memiliki nama resmi Buddha Datu Jadi ini merupakan kuil Buddha terbesar di Bangladesh. Bangunan ini berdiri di atas sebuah bukit sehingga menawarkan pemandangan alam yang indah di sekelilingnya. Kuil ini dibangun pada tahun 1995 dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Buddha di wilayah tersebut. Arsitektur kuil ini didominasi warna emas yang mencolok, dengan bentuk yang menyerupai kuil-kuil Buddha di Myanmar dan Thailand. Keberagaman Bandarban Golden Temple menunjukkan bahwa Bangladesh tidak hanya kaya akan warisan Islam, tetapi juga memiliki keberagaman budaya dan agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Bangladesh adalah negara dengan sejarah panjang yang membentuk identitas hingga saat ini. Dari perjalanan masuknya Islam di wilayah Bengal, kemegahan masjid modern, tradisi pasar sungai yang unik, hingga keberadaan kuil Buddha yang megah di perbukitan. Semua itu menunjukkan bahwa Bangladesh bukan hanya negara dengan populasi besar, tetapi juga negeri dengan kekayaan sejarah, budaya, dan keberagaman yang menarik untuk terus dipelajari. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.